semuanya, kembali lagi bersama saya Bidan Zahra dan saya Perawat Nazla. Nah, hari ini kita akan membahas hal penting yang sering terlupakan bagi calon ibu, yaitu pemenuhan gizi pada masa prakonsepsi. Yuk kita bahas. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Zahra yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 dan 12 siang. Dan ini perawat Nazla yang menemani kita pada pagi hari ini ya, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan senang dipanggil apa ya? Pagi Bu, saya Dea Lestari, bisa dipanggil Dea Ibu. Pagi Bu, saya Ibu Sari Pratiwi, bisa dipanggil Ibu Sari. Di sini saya akan mengantar anak saya untuk perencanaan kehamilan. Wah, bagus sekali Bu. Dukungan Ibu dengan mendampingi Bu Dea sangat dibutuhkan untuk perencanaan kehamilan yang sehat ini. Benar sekali Ibu, oleh karena itu saya sangat senang mendampingi anak saya untuk melakukan perencanaan kehamilan ini. Baik, untuk Bu Dea dan Bu Sari langsung saja ya. Tujuan saya hari ini adalah untuk melakukan edukasi terkait kebutuhan nutrisi seimbang yang dipersiapkan sebelum kehamilan ya Bu. Nah, edukasi kita hari ini kira-kira berlangsung sekitar 30-40 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, jika bersedia, saya izin menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu ya. Untuk perawat Nazla bisa berikan lembar edukasinya kepada Bu Dea dan Bu Sari. Baik, ini poster untuk gambaran kebutuhan nutrisinya ya, bisa dibaca-baca dulu. Baik, langsung saja ya kepada Bu Dea. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi terkait kebutuhan gizi yang seimbang? Saya pernah baca-baca sih di beranda Instagram dan di FYP TikTok, jadi saya sedikit tahu tentang kebutuhan gizi seimbang. Wah, jadi sudah ada gambaran ya Bu. Nah, kira-kira menurut Anda terkait gizi yang seimbang untuk persiapan kehamilan itu seperti apa? Gizi yang seimbang itu mengacu pada asupan gizi yang lengkap dan serta untuk mempersiapkan tubuh sebelum kehamilan ya Bu. Betul sekali Bu Dea, gizi yang seimbang itu mengacu pada asupan gizi yang lengkap dan setara untuk mempersiapkan tubuh calon ibu sebelum terjadinya kehamilan. Kalau boleh tahu, apakah Bu Dea ada riwayat seperti anemia, diabetes, hipertensi, atau lainnya? Nah, dan bagaimana kebiasaan atau pola makan ibu sehari-hari? Sejauh ini tidak ada Bu. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Keadaan saya dalam batas normal semua Bu. Untuk pola makan saya usahakan makan teratur 3 kali sehari. Suka makan sayur dan buah-buahan. Kadang minum susu. Saya tidak ada pantangan makanan tertentu. Wah, bagus sekali Bu Dea. Kondisi kesehatan ibu yang baik akan sangat mendukung kehamilan yang sehat nantinya. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi sebelum kehamilan ya Bu. Silakan Ibu Bidan. Nah, jadi sebelum hamil itu, status gizi yang baik sangat penting ya Bu untuk mempersiapkan sel telur yang sehat, mendukung kesuburan, mencegah resiko cacat bawaan seperti spina bifida pada janin. Nah, oleh karena itu, calon ibu dianjurkan mengonsumsi asam folat minimal 1 bulan sebelum hamil. Nah, dengan dosis 400 sampai 800 mikrogram per hari. Wah, berarti sebaiknya mulai dikonsumsi dari sekarang ya Bu. Betul Ibu. Jadi selain suplemen, asam folat bisa didapatkan dari makanan. Nah, seperti sayuran hijau, jeruk, kacang-kacangan, atau roti. Bisa juga dari sereal yang difortifikasikan. Minimal 1 porsi makanan kayak asam folat setiap hari ya Bu. Bu, ini di posternya juga ada contoh sumber makanan yang mengandung asam folat dan zat besi. Bisa dibaca sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu Bidan.
Nah, selain asam folat, zat besi juga penting ya Bu untuk mencegah anemia. Nah, Ibu bisa mendapatkan zat besi dari daging merah tanpa lemak sebanyak 2-3 porsi per minggu. Itu disarankan seperti itu ya Bu. Serta bisa dapat dari sayuran seperti bayam dan kacang-kacangan. Nah, Ibu jangan lupa untuk dibarengin mengonsumsi vitamin C agar penyerapannya menjadi optimal. Kalau susu bagaimana Bu? Apakah perlu dikonsumsi juga? Tentu Ibu, susu juga penting karena mengandung kalsium ya. Nah, kalsium itu juga penting untuk pembentukan tulang dan pertumbuhan gigi. Nah, kebutuhannya biasanya sekitar 1000 mg per hari. Nah, bisa didapatkan dari susu, yogurt, ikan teri, ataupun sarden. Nah, kalau misalnya nih Ibu ingin variasi sayuran hijau bisa dengan kangkung atau pokcoy juga bagus. Baik, nanti saya coba atur menunya supaya lebih bervariasi. Bagus Ibu, selain itu jangan lupa konsumsi garam beriodium juga. Nah, ini bagus untuk mendukung perkembangan otak janin. Nah, dan sumber zinc juga nih seperti daging sapi ataupun seafood itu bagus untuk membantu kesuburan calon ayah. Nah, upayakan minimal 1 porsi makanan seperti daging sapi, seafood, biji-bijian ke dalam menu sehari-hari. Kalau untuk pantangan makanannya apa saja Ibu? Yang perlu dihindari nih Bu, yang pertama adalah makan makanan mentah atau setengah matang seperti sushi ataupun telur mentah. Bu juga harus menghindari mengonsumsi alkohol, rokok, dan batasi mengonsumsi kafein minimal 2 cangkir kopi per hari. Baik Bu, saya catat semuanya. Untuk berat badan ideal itu bagaimana Bu? Nah, untuk idealnya nih, sebelum hamil, berat badan IMT yang normal itu sekitar 8,5 sampai 24,9. Nah, berat badan yang terlalu rendah itu bisa mengganggu ovulasi, sedangkan kelebihan berat badan malah dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan, Ibu. Baik, untuk membantu Ibu, nanti kami juga bisa bantu ukur IMT dan memberikan panduan pola makan isi piringku setengah piring sayur dan buah, seperti 1/4 protein dan 1/4 karbohidrat kompleks. Terakhir, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kebutuhan konsumsi vitamin prenatal. Nah, suplemen ini biasanya sudah mengandung asam folat, zat besi, kalsium, dan lainnya yang dibutuhkan sebelum perencanaan kehamilan. Baik Bu, nanti akan saya rencanakan. Nah, untuk Bu Dea dan Bu Sari, dari apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira apakah ada yang kurang jelas dan masih ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas Bu, nanti saya coba mulai konsumsi makanan yang tadi disarankan. Saya juga akan bantu anak saya menerapkan pola makan itu di rumah Ibu. Nah, kalau sudah jelas, saya ingin sedikit mengulas tentang materi kita tadi ya. Nah, kira-kira nutrisi yang kita butuhkan untuk persiapan kehamilan itu seperti apa? Nutrisi yang dibutuhkan ada asam folat, zat besi, kalsium, yodium, dan zinc kan Bu? Bagus, tepat sekali Ibu. Berarti sudah benar-benar jelas ya materinya tadi. Nah, nanti Ibu bisa datang lagi untuk pemantauan gizi atau konsultasi lanjutan. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih ya Ibu, semoga edukasinya bermanfaat. Sama-sama, terima kasih juga Bu. Baik, edukasi kita hari ini selesai ya Bu. Selamat pagi dan semoga sehat selalu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Ya Bu. Sehat-sehat ya Ibu. Ingat, kehamilan yang sehat dimulai dari tubuh yang sehat dan bergizi seimbang. Penuhi kebutuhan zat besi, asam folat, dan nutrisi penting sejak masa prakonsepsi. Sampai jumpa.